Shalom, selamat pagi saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam renungan firman Tuhan. Hari ini Kamis 18 Juli 2024. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, puji syukur bagimu atas penyertaan-Mu di malam yang telah kami lalui dan kami boleh menyambut hari ini. Terima kasih Bapa. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Berikan bijaksana dan hikmat pengertian agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, nats firman Tuhan untuk kita renungkan pada hari ini, Kamis 18 Juli 2024, diambil dari kitab Kejadian pasal 31 ayat 42. Demikian firman Tuhan. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jeripayahku telah diperhatikan Allah, dan Ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah kisah Yakub, anak Ishak, keturunan Abraham. Ketika dia dahulu kala pergi menghindari kemarahan saudaranya yang telah dia tipu, yaitu saudara kembarnya Esau, dia pergi ke rumah pamannya Laban di Haran. Bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun dia ada di sana, bekerja dan mengabdi kepada pamannya Laban. Tetapi dia sering mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan. Pamannya Laban mempekerjakan dia, tetapi tidak memberi upah yang layak baginya. Di dalam kondisi hati yang begitu kecewa, Laban pun pergi pada suatu waktu meninggalkan Laban. Dan ketika Yakub sudah berjalan sekian lama dan sekian jauh dari rumah kediaman pamannya Laban, membawa istri dan anak-anaknya, maka Laban pun mengejarnya hingga mendapatkannya dan bertanya, "Mengapa engkau meninggalkan aku dan pergi begitu saja?" Lalu inilah jawab Laban, "Mengapa engkau begitu tega terhadap aku? Engkau pergi tanpa pamit." Tetapi Yakub mengetahui kecurangan hati pamannya Laban yang tidak akan pernah membiarkan dia pergi. Sebab maksud pengejaran itu ingin menangkap mereka dan membawanya pulang dan memperbudaknya kembali. Tetapi pada malam itu ketika Laban tidur mengintai kemah Yakub beserta rombongannya, Tuhan datang memperingatkan Laban supaya dia tidak berlaku curang dan tidak mengata-ngatai apapun yang buruk terhadap Yakub, keponakannya itu. Dan kemudian ia berkata, kalau bukan karena Allah
ayahmu dan kakekmu Abraham, aku tidak akan mengampunimu. Maka di sanalah Yakub berkata dengan tegas, seandainya Allah ayahku, Allah Abraham dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah, dan Ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah kehidupan orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Sekalipun dia mendapat perlakuan curang, perlakuan jahat dari orang lain, bahkan dari orang yang dikenalnya, tetapi lihatlah orang-orang pilihan Tuhan seperti Yakub ini tidak akan dibiarkannya begitu saja dicurangi dan dijahati oleh orang-orang lain. Allah terus mengikuti perjalanannya, memberikan perlindungan, memberikan pertolongan. Karena itu saudara-saudariku jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sebagai orang-orang pilihan Tuhan di dalam Yesus Kristus, mari hiduplah dalam ketulusan hati, hiduplah dalam penyerahan diri total kepada Tuhan kita yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Seandainya pun ada orang-orang yang akan berlaku curang terhadap kita, yang akan memanfaatkan kita dengan pikiran jahat, Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan menjaga kita. Dia tidak akan membiarkan kita dengan tangan hampa berjalan di dalam kehidupan ini. Dia akan memperingatkan, bahkan menegur orang-orang yang menjahati kita, yang berlaku curang terhadap kita. Karena kita adalah anak kekasih yang telah dipilihnya untuk menjadi hambanya, menjadi perantara untuk mewujudkan maksud kehendaknya di dalam dunia ini. Karena itu tetaplah setia pada Tuhan, bersandarlah padanya, berharaplah padanya. Jangan berjalan dengan pikiranmu sendiri seolah-olah kamu hebat, seolah-olah kamu kuat menghadapi semua pergumulan dunia ini. Ingatlah, engkau adalah anak Tuhan, pilihan kekasih Tuhan. Berjalanlah bersama Tuhan, andalkan Dia dalam segala perjuangan hidupmu. Maka engkau tak akan dibiarkannya dengan tangan hampa menjalani hidup ini. Engkau akan diberkati, engkau akan dilindungi, engkau akan disertai dalam segala pergumulanmu. Selamat menikmati perlindungan dan pertolongan Tuhan yang Maha Kasih di dalam Yesus Tuhan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Kami boleh belajar dari firman-Mu sebagaimana orang-orang yang terdahulu yang telah Engkau pilih dan Engkau lindungi. Kami percaya Tuhan bahwa kami juga orang-orang yang Engkau pilih di dalam kehidupan modern saat ini. Tetap Engkau pelihara dan Engkau perhatikan dan Engkau lindungi dari perbuatan-perbuatan jahat siapapun di tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam kuasa-Mu. Dan kami akan berjalan hari ini menyambut firman-Mu dan membawanya dalam kehidupan kami. Dan kami akan hidup menjalani kehidupan yang lebih baik. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Tak lupa kami ucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari kami yang berulang tahun hari ini, sehat dan panjang umur. Dan yang sedang sakit dimanapun kamu dirawat, semoga Tuhan segera memulihkan engkau dan engkau boleh merasakan kesehatan yang prima. Dan bagi yang bergumul, serahkan semuanya pada Tuhan. Tuhan pasti menolongmu. Shalom.